Salam buat kita semua. Kita akan masuk ibadah Minggu Rogate 17 Mei 2020. Kita masuk saat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekatkan kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu,
Kami datang kepadamu dan memohon pengampunanmu demi anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh berjalan. Darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus anakmu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam sejahtera, dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setiamu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Raya hari ini, yang tertulis di dalam epistel kita, yaitu Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku."
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 282 ayat 2 dan 3. Kidung Jemaat 282 ayat 2 dan 3. mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang betul dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakar. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengingkarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 376 ayat 1 dan 2. PKJ 376 ayat 1 dan 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Berita jemaat untuk seluruh jemaat Resort Immanuel Bandung. Saya mewakili dari Resort Immanuel Bandung mengucapkan selamat hari Minggu buat kita. Mari dengan situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini, di mana wabah pandemi COVID-19 virus corona memaksa kita untuk stay at home, berdiam diri, menjaga jarak, distancing sosial. Biarlah kita naikkan doa-doa kita ketika kita diam di rumah, kita perbanyak mengangkat puji-pujian, membaca firman, sehingga dengan banyaknya waktu kita bersama dengan keluarga, mari kita buka ibadah-ibadah kecil di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita tinggikan dan kita permuliakan nama Bapa di surga yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup, sehingga doa-doa kita bisa menjangkau pintu surga dan Tuhan mendengar apa yang kita mohonkan. Jadi saya berterima kasih kepada Pendeta Resort, Pendeta Ansitongan Gurning sebagai calon Bisop 2020-2025. Kiranya melalui ibadah ini yang dilakukan seresort, kita bisa sama-sama semakin akrab, bersatu untuk memuliakan Tuhan. Khususnya untuk pelayan-pelayan di Tanjung Sari, untuk ibadah minggu depan tanggal 24 Mei 2020. Pelayan yang liturgis Penatua Esron Siringoringo. Doa syafaat Penatua
Bontor Sinaga, khotbah Evangelis Nicholas Sinaga SA. Kita tetap masuk seperti biasa jam 10 on time minggu depan. Kalaupun ada perubahan sesuai dengan janji saya dengan Pendeta Asitongan Gurning, kalau memang kita tidak melakukan Skype, maka melalui YouTube yang dikirim seperti hari ini, itu akan kita lakukan untuk minggu-minggu berikutnya, atau seperti apa yang sudah kita lakukan. Mengenai sembako yang dibagi untuk jemaat Tanjung Sari yang sudah menerima, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Masih ada 4 paket lagi yang harus kita distribusikan bagi jemaat yang belum menerima. Kita juga akan memberikan bagi mereka yang membutuhkan. Doakan untuk pembagian gelombang pertama ini berjalan dengan baik, dan direncanakan untuk pembagian bantuan sosial bansos sembako gelombang kedua kita rencanakan tanggal 29 Mei 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat-jemaat, keluarga-keluarga yang memberikan donasi kepada jemaat Tanjung Sari, khususnya bagi mereka yang memberikan dan yang menerima, baik yang memberi donasi maupun yang menerima sembako. Tuhan akan memberkati kita semua. Itu berita jemaat yang bisa saya sampaikan. Kita masuk, tibalah saatnya kita doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di pagi hari ini ya Bapa, kami sebagai umat-Mu Resort Immanuel Bandung datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas cinta kasih Yesus yang Yesus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami melalui pimpinan dan karya Roh Kudus. Kami boleh bersuka cita atas terlaksananya ibadah seresort ini melalui YouTube yang boleh kami pergunakan dengan kemajuan-kemajuan apa yang sudah kami rasakan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan napas kehidupan, kesehatan, bahkan umur yang panjang yang Tuhan meteraikan di tengah-tengah kehidupan kami. Jauhkan dari kehidupan kami segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan kehidupan kami, baik itu intimidasi, premanisme, tekanan-tekanan yang lain. Biarlah yang mengganggu jiwa kami, Tuhan singkirkan dari tengah-tengah kehidupan kami, sehingga selama napas kehidupan ini ada di dalam tubuh dan roh ini, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami menjadikan Engkau Raja dan Tuhan kami sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Ya Yesus, mampukan kami oleh karena kekuatan-Mu, agar apa yang kami lakukan ke depan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Khususnya ya Bapa, Engkau melihat bagaimana kami mengalami satu wabah penyakit COVID-19 virus corona yang membuat secara kedagingan kami takut untuk menjalani kehidupan ini. Kami tahu roh penurut, daging lemah. Mungkin karena kedagingan kami itu membuat kami ragu menjalani kehidupan ini. Tapi karena kekuatan daripada Tuhan, biarlah roh kami terus menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Engkau, sehingga segala ketakutan, kebimbangan dan keraguan Tuhan angkat itu semua,
Mari ya Bapa, mungkin mata kami tidak bisa melihat di mana ada COVID-19, tapi biji mata Tuhan sanggup melihat. Biarlah ketika penyakit ini Tuhan singkirkan di tengah-tengah kehidupan kami, baik kami sebagai warga jemaat Resort Immanuel Bandung, melalui jemaat Tanjung Sari, jemaat Perdomuan, jemaat Muara, dan jemaat Andir. Tuhan singkirkan itu dari tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga dengan orang-orang yang percaya kepadamu di seluruh dunia yang senantiasa memanggil, berseru, dan berteriak memuliakan namamu. Bapa dalam surga, hingga saat ini obat solusi untuk mematikan mata rantai virus corona belum ditemukan. Untuk itu Engkau boleh berkati orang-orang pintar di dunia ini, baik itu tim medis, perawat, ataupun relawan-relawan. Biarlah Tuhan berikan jawabannya. Ketika segala orang berusaha untuk menemukan jawaban virus corona, sesungguhnya Tuhanlah yang memberi itu semua. Ketika Tuhan mencintai Republik Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ya Bapa, ketika kami melihat bagaimana Amerika menyerah, Italia, Spanyol, Inggris, daratan Eropa semua dihantam tanpa terkecuali, termasuk kami yang ada di Indonesia ini. Kami menyerahkan semuanya ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu, supaya cinta kasih-Mu yang menyelesaikan ini semua. Kalaupun ada rencana-Mu di balik ini semua, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kami menikmati hidup ini bersama dengan kasih-Mu. Kalaupun oleh karena kejahatan kami sebagai manusia, sehingga terkadang perbuatan kami tidak bisa ditoleransi, sehingga Tuhan marah, biarlah ya Bapa kami mengaku pada saat ini, atas perbuatan kami itu tolong Tuhan Yesus ampuni, supaya dengan pengampunan itu apa yang Tuhan rencanakan, daripada apa yang kami terima selama ini itu boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk itu semua ya Bapa. Berkati seluruh majelis BPH, PHJ yang ada di resort, begitu juga dengan seluruh jemaat, supaya dengan situasi ini kami semakin menaruh dan bersandar kepada Engkau, sehingga kami boleh Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Bapa yang baik, tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Sintongan Gurning itu boleh menjadi rema di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui firman itu boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga tumbuh kuat dan berbuah lebat, sehingga melalui tingkah laku dan perbuatan kami, semua orang bisa melihat bahwa kitab Kristus yang hidup itu ada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga itu menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kami ketika kami melakukan aktivitas kami. Biarlah melalui firman itu kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan, bahkan melalui firman ini kami boleh ditegur ketika kami melenceng daripada firman-Mu itu, sehingga melalui firman-Mu ini kami semua boleh diperbarui untuk hidup dilayakkan oleh karena kuasa-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan 2.
Saudara-saudara yang kekasih, untuk pembacaan firman Tuhan kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan pada saat Tuhan, kami boleh beribadah memuji memuliakan Engkau. Dan sejenak di tengah-tengah ibadah ini, kami mau disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Kiranya roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate ini dari kitab 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk membacakan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamai Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Kita semua pasti pernah berdoa, dan masing-masing kita memiliki pengalaman iman dalam berdoa. Ada yang merasakan doanya langsung didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan.
Ada juga yang merasakan doanya terkabul setelah melalui proses panjang. Tapi ada juga yang merasakan doanya tak terkabulkan. Ya, itu semua adalah pengalaman iman dalam berdoa. Komunikasi yang indah dengan Tuhan adalah ketika kita boleh bersyukur. Tanpa rasa syukur, maka komunikasi hanyalah kemunafikan. Karena itu, doa harus selalu diawali dengan puji dan hormat kepada Tuhan. Kita perlu merasakan dan mensyukuri atas segala yang telah kita alami dalam hidup ini. Siapapun dan apapun yang melekat pada diri kita, bersyukurlah. Demikian Daud berkehendak memindahkan tabut perjanjian Tuhan dari tenda-tenda ke tempat yang lebih wajar. Niat Daud ini begitu tulus karena merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ia hendak mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Niat tulus itu tentunya membutuhkan pengorbanan materi. Namun kemudian Tuhan melarangnya. Tuhan malah menjanjikan untuk membangun keturunannya. 1 Tawarik 17 ayat 4. Karena itu, dalam doanya ini, Daud berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud merasakan betapa kecil dan tak berarti dirinya. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya orang berdosa. Daud pun makin memuji dan memuliakan Tuhan dalam doanya. Daud berkata pada ayat 20 dan 22, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka." Daud memohon agar Tuhan meneguhkan janjinya, agar Tuhan memberkatinya dan keluarganya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, Raja Daud adalah orang yang dipilih Allah menjadi penerus keturunan bagi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Dari keturunan Daud, hadir anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Saudara-saudara, dalam hidup orang Kristen, doa menjadi penting dilakukan. Lewat doa kita ucapkan pujian kepada Tuhan, mengaku akan dosa-dosa kita, dan menyampaikan permohonan kepadanya. Doa bukanlah pemaksaan kehendak, tetapi penyerahan kepada Tuhan dengan segala ketulusan. Daud yang hendak membangun tabut perjanjian secara tulus sebagai rasa syukurnya, tetapi Tuhan malah menganugerahinya dengan berkat yang besar. Kita saat ini bergumul atas wabah corona yang melanda seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan sangat membuat umat manusia menderita. Pergumulan berat itu telah berlangsung selama 2 bulan. Kita berharap masalah corona segera berakhir. Doa yang dipanjatkan juga fokus pada berakhirnya corona ini. Apakah kita kecewa pada Tuhan jika 1, 2, atau 3 bulan lagi corona belum berakhir? Jangan. Doa adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kita tidak boleh memaksa Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak dapat memastikan corona berakhir dalam berapa lama.
Tapi ketika kita berdoa, maka Tuhan mempunyai kendali atas semua itu. Kita cukup mengambil bagian dengan mematuhi segala aturan dari yang berkompeten atas corona, yaitu pemerintah dan para medis. Kita memohon kepada Tuhan agar kita diberi kesehatan dan kekuatan dalam situasi sulit ini. Ada kisah seorang ibu janda. Ia memiliki masalah hukum. Sebagai seorang ibu janda, ia tidak memiliki kekuatan menghadapi lawannya. Ia memang persoalannya dibawa kepada hukum, tetapi pengadilan mengabaikan permohonannya. Ia tak memiliki sesuatu. Hanya satu kekuatannya, berdoa. Sungguh, hati sang hakim tergerak. Ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kisah selengkapnya tentang ini saudara-saudara dapat kita lihat dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Apapun argumen hakim itu, tapi atas doa ibu janda ini, Tuhan mengubahkan keputusan sang hakim itu. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah kesibukan kita, terlebih sebagai kepala keluarga, harus tetap memberikan waktu berdoa bagi keluarga. Jika saat ini, di mana kita semua beribadah di rumah, maka fungsi kepala keluarga sebagai imam harus makin nyata. Dengan demikian, keluarga kita makin diberkati Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, persoalan rumah tangga dapat saja menimbulkan konflik yang tak mudah diselesaikan. Itu akan menimbulkan derita yang berat. Dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Persoalan-persoalan seperti ini, saudara-saudara, kita layak datang kepada Tuhan, memohon kepadanya. Saudara-saudara seiman, di dalam doa ada kuasa Allah, sehingga doa dapat menjangkau hal-hal yang kelihatannya mustahil. Doa dapat membuat hati kita menjadi tenang. Doa dapat memberikan kita kekuatan. Doa dapat memberikan kesembuhan. Doa telah membawa pertobatan kepada sekian banyak jiwa. Satu hal yang membawa kita pada kemenangan pergumulan hidup ini adalah seperti nama minggu kita, Rogati, berdoa. Roh akan membimbing kita untuk berdoa kepada Allah. Dengan doa, kita memiliki kekuatan menghadapi pergumulan hidup ini. Berdoalah dengan penuh syukur kepada Tuhan si empunya hidup ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami untuk kami tetap bersyukur kepadamu, dan kami datang ke hadirat-Mu, berdoa, memohon cinta kasih-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menghidupi, menuntun hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga buat kehidupan kami ya Tuhan, pribadi, keluarga, persekutuan kami, bahkan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Engkaulah yang mengasihi dan memberkati kami senantiasa. Kau berkati para pemimpin bangsa ya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin negeri ini. Terlebih ya Tuhan, dalam situasi yang sulit yang dialami segenap masyarakat, Tuhanlah yang memberi hikmat,
kepada para pemimpin kami. Berkati juga ya Tuhan para medis yang berjuang dalam pengobatan, penyembuhan bagi orang-orang yang sakit. Secara khusus Tuhan, penyakit corona yang melanda Indonesia. Berkati para medis tersebut, berkati keluarganya, berikan kekuatan yang daripadamu Tuhan, agar mereka senantiasa dimampukan melakukan pelayanan mereka. Berkati juga ya Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami, yang tidak dapat makan ya Tuhan karena situasi ini. Tuhan berkati mereka. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhanlah yang mengasihi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan dihantar firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita persembahkan dengan penuh rasa sukacita. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajiban-Ku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.